Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan kali ini kita bersama kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali. Nah, ini ada salah satu bab, Al-Babul Awal fi Fadlil Quran wa ahlihi wa dhammil muqsirin fi tilawatih. Ini beliau menyebutkan tentang fadilah Al-Quran. Nah, dalam sebuah riwayat ini disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab ini, bab ini, man qara'al Qur'an tsumma ra'a anna ahadan uti afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah taala. Jadi siapa yang membaca Al-Qur'an dan dia melihat seseorang lebih afdol dari dia saat membaca itu, nah maka dia adalah faqad istasghara ma 'azzamahu Allah taala. Maka dia itu menganggap kecil yang dia lakukan sekarang, maksudnya dia membaca Al-Quran tuh dia anggap kecil, padahal ma'azamallah ta'ala itu Allah agungkan, maksudnya Allah besarkan, Allah berikan keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran seperti itu. Dan di riwayat kedua ini, ma min syafi'in afdalu manzilatan indallahi ta'ala min Al-Quran la nabi wa la malak wa la ghairah. Jadi tidak adalah pemberi syafaat yang lebih afdal, lebih utama posisinya, kedudukannya di sisi Allah daripada Al-Quran. Jadi pemberi syafaat yang luar biasa itu adalah Al-Quran ini nanti di hari kiamat. Nah, banyak riwayat-riwayat tentang Al-Quran ini yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Nah, kita lanjut ke riwayat berikutnya. Nah, ini dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, idza aratum al-ilma fansurul Qur'an fa inna fihi ilmal awwalin wal akhirin. Jadi kalau mau ilmu orang dari dulu, sekarang sampai nanti, ilmu yang mencakup semuanya komprehensif ini adalah dari Al-Qur'an. Nah, lalu nah ini fi zammil ghafilin. Nah, lihat ini dari Anas bin Malik, kalau Anas bin Malik, rubatalin lil Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an, talin lil Qur'an, berapa banyak orang membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an yal'anuh, melaknatnya. Ini kenapa bisa terjadi? Karena dia tidak menunaikan hak-hak Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'annya sembarangan, tajwidnya dikesampingkan, tidak diperhatikan. Nah, ini yang bisa membuat Al-Quran melaknat itu. Lalu kita lihat lagi yang lain. Ini kita loncat-loncat ya. Nah, ini tentang fi halil qari, posisi orang yang membaca. Wa huwa ayyakuna 'alal wudu'i waqifan 'ala hayatil adab wasukun. Imma qa'iman wa imma jalisan mustaqbil qiblah. Jadi si pembaca Al-Quran itu yang paling afdal itu adalah dengan berwudu, waqifan, dalam posisi yang beradab dan tenang. Nah, ini berdiri atau duduk, yang penting dia tenang dan menghadap kiblat. Ini posisi yang paling ideal lah, paling ideal. Lalu dia juga duduknya wa yakunu julusuhu wahdahu kajulusihi baina yaday ustadhi. Jadi duduk dia sendirian ketika baca Al-Qur'an itu seperti duduk bersama ustadznya, gurunya. Gitu. Nah, dan wa afdalul ahwali ayyaqra fis salati qa'iman. Jadi paling afdol posisi adalah ayyaqra fis shalah qa'iman. Membaca Al-Qur'an itu saat salat berdiri, wa ayyakuna fil masjid, di masjid, fadzalika min afdalil a'mal. Itu amal yang paling afdol, paling utama. Fa in qara'a ala ghairi wudu'in wa kana muttaji'an fil firashi, siapa yang membaca, nah maksudnya jika dia membaca atau siapapun yang membaca tanpa berwudu dan berbaring di atas kasur, falahu aidan fadlun walakinahu duna dzalik. Ini juga memiliki keutamaan, maksudnya dia ya tetap baca Al-Qur'an walaupun tidak berwudu,
di atas kasur saja seperti itu. Ada memiliki keutamaan. Ya tentu pahalanya keutamaannya itu lebih rendah dibanding yang posisi berdiri lagi sholat tadi. Nah ini kalau Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah ini ayatnya. Nah, ini ayatnya. Fa'asna 'alal kulli. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini, nah asna 'alal kul. Allah Subhanahu wa taala memuji semuanya yang zikrullah. Nah, ini dalam pembahasan membaca Al-Qur'an. Yadhkurunallah, ini zikir kepada Allah secara umum. Nah, di bab ini tentang istidlal membaca Al-Quran. Jadi memuji semuanya, posisi apapun. Tetapi walakin quddima al-qiyam, didahulukan berdiri, berarti paling afdal berdiri, fi zikr, dalam penyebutan, summal qu'ud, duduk, summal zikr, muttaji'an, kemudian berbaring. Nah, lalu Imam Ghazali mengutip perkataan Sayyidina Ali, man qara al-Quran wa huwa qa'imun fi salati kana lahu bikulli harfin mi'atu hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran wa huwa qa'imun fi shalah, dan dia berdiri dalam salat, kana lahu bikulli harfin, setiap huruf yang dibacanya itu mi'atu hasanah, 100 kebaikan. Wa man qara'ahu wa huwa jalisun fi shalah, siapa yang membacanya dan dia duduk dalam salat, berarti salatnya duduk nih, falahu bikulli harfin khamsuna hasanatan. Maka setiap huruf itu nilainya 50 kebaikan. Tapi siapa yang membacanya fi ghairi sholatin wa huwa ala wudu'in, membacanya di luar salat nih dan dia berwudu, nah ini pahalanya adalah 25 kebaikan. Dan yang terakhir, wa man qarahu ala ghairi wudu'in, siapa yang membacanya tanpa berwudu, di luar sholat tanpa berwudu seperti itu, maka dia mendapatkan fa'asyru hasanat, 10 kebaikan. Nah, wa ma kana minal qiyami bilail fa huwa afdal. Jadi pas qiyamul lail, sholat qiyamul lail itu membaca Quran, itu yang paling afdal, nah li'annahu afraq lil qalb, itu bisa fokus hatinya. Nah, ini yang luar biasa dari Al-Quran ini yang sudah disampaikan oleh Imam Ghazali dalam kitab beliau ini, kitab Ihya Ulumuddin. Nah, itu sekilas tentang fadilah Al-Quran, membaca Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.